Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Irna Hendriani dalam mata kuliah Teknik Lingkungan, dan kali ini pokok bahasan yang akan kita bahas adalah dampak kerusakan pada lingkungan. Subpokok bahasan untuk materi ini adalah ada 3. Jadi yang pertama ada dampak lingkungan, kedua sifat dampak lingkungan, dan yang ketiga tolak ukur bagaimana kita mengukur dampak lingkungan itu sendiri. Dampak lingkungan. Dalam konteks analisis dampak lingkungan, penelitian dilakukan karena adanya rencana aktivitas manusia dalam pembangunan. Jadi dampak pembangunan menjadi masalah karena perubahan yang disebabkan pembangunan selalu menjadi lebih luas daripada yang menjadi sasaran pembangunan yang telah direncanakan. Contohnya, jika petani menyemprot sawah dengan pestisida, tujuannya untuk memberantas hama wereng. Tapi yang mati bukan hanya werengnya saja, melainkan juga lebah madu yang terbang di udara, ikan dan katak yang ada di sawah. Nah, matinya lebah, ikan dan katak ini secara umum kan disebut sebagai efek samping atau dampak yang secara umum dalam analisis dampak lingkungan. Dampak pembangunan diartikan sebagai perubahan yang tidak direncanakan akibat adanya aktivitas pembangunan. Dampak yang terjadi bisa bersifat positif dan negatif. Tetapi di negara maju, kebanyakan orang sih hanya memperhatikan dampak negatifnya saja daripada dampak positifnya. Bahkan kadang dampak positifnya ini sering terabaikan. Di Indonesia, dampak ini mempunyai konotasi biasanya sih negatif, sehingga kalau banyak buku terdapat bagian penanggulangan dampak yang mengandung arti biasanya adalah dampak negatifnya. Sebaliknya, untuk dampak positifnya tidak diuraikan bagaimana usaha untuk memperbesarnya. Lalu tekanan yang berlebihan pada dampak negatif ini disebabkan adanya pengaruh gerakan lingkungan di negara-negara maju yang merupakan reaksi terhadap kerusakan lingkungan akibat pembangunan. Dalam analisis dampak lingkungan memang sebaiknya arti dampak itu diberi batasan. Perbedaan antara kondisi lingkungan yang diperkirakan akan ada tanpa adanya pembangunan dan yang diperkirakan akan ada dengan adanya pembangunan. Dengan batasan tersebut, maka dampak yang disebabkan oleh aktivitas lain di luar pembangunan, mau baik alamiah maupun karena manusia, itu tidak ikut diperhitungkan dalam perkiraan dampak ini. Dampak dapat meliputi baik dampak biofisika maupun dampak sosial ekonomi, budaya, dan kesehatan. Sifat dari dampak itu, jadi kalau berdasarkan Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 1997 tentang perubahan lingkungan oleh suatu kegiatan, sifat dampak lingkungan ada 2. Yang pertama dia bersifat alamiah, dan yang kedua bersifat karena kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Jadi dikatakan bahwa bersifat alamiah ini karena kegiatan yang dilakukan oleh alam, jadi dapat berupa kegiatan fisik, kimia maupun biologi. Jadi kalau kegiatan fisik itu contohnya karena adanya gempa bumi, banjir, dan lain sebagainya. Untuk kegiatan kimia, ini berhubungan dengan gas-gas kimia yang dikeluarkan oleh alam. Misalkan gas CO yang akibat karena ada di daerah pergunungan berapi. Untuk sifat dari biologi, dia berdasarkan misalkan dari pertumbuhan tanaman enceng gondok di waduk. Kegiatan yang dilakukan manusia, misalnya contohnya adalah pembangunan di bidang pariwisata. Jadi dampak positifnya apa? Tersedianya lapangan pekerjaan, naiknya pendapatan negara, hidupnya perekonomian di sekitar tempat wisata. Contoh untuk dampak negatifnya, berubahnya nilai budaya masyarakat sekitar. Pembangunan di bidang industri, misalkan lagi nih, contohnya untuk yang positifnya tersedia lapangan kerja, naiknya pendapatan negara, dan lain sebagainya. Dan dampak negatifnya kalau ada ke bidang industri ini tentu adanya pencemaran lingkungan, baik itu udara, air,
maupun lain sebagainya. Dampak lingkungan dari suatu kegiatan, baik dalam dampak negatif maupun dampak positif, harusnya sudah dapat diperkirakan sebelum kegiatan itu dimulai. Ya, karena itu yaitu dengan melakukan suatu analisis dampak lingkungan. Jadi, analisis dampak lingkungan adalah alat untuk merencanakan tindakan preventif terhadap kerusakan lingkungan yang mungkin akan ditimbulkan oleh suatu aktivitas pembangunan yang telah direncanakan. Lalu, bagaimana untuk melakukan tolak ukur dari dampak lingkungan? Ini dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama dengan abiotik, kedua dengan biotik, dan ketiga adalah cultural. Dengan abiotik, misal adalah terhadap air. Jadi dilihat secara fisik bagaimana kekeruhannya, kemudian temperaturnya, daya hantar listrik, total suspended solidnya, dan suspended solidnya ini seperti apa. Jika dilihat secara kimia, dilihat kadar pH, DO, COD, BOD, dan kandungan logam maupun lainnya. Secara biologi, kita lihat dari nilai berapa kandungan angka kuman, bakteri coli, dan lain sebagainya. Contoh terhadap lahan, dilihat bagaimana kondisi lahan tersebut. Apakah kotor, kemudian berbau, berwarna seperti apa, dan apakah subur atau tidak. Sementara terhadap udara dilihat kandungan CO2, SO2, dan RH3, H2S, dan lain sebagainya. Jadi akan diketahui apakah udaranya ini kotor atau tidak. Selain itu juga tingkat kebisingan di lingkungan. Secara biotik dilihat bagaimana spesies yang ada di lingkungan tersebut, kemudian habitat apa saja, baik itu komunitas-komunitas yang ada di habitat tersebut, dan ekosistemnya. Ekosistemnya seperti apa bisa digambarkan dengan jelas, apakah dia daerah mangrove, hutan tropis, atau daerah pantai, dan lain sebagainya. Secara kultural, jadi ini bisa dilihat terhadap kepadatan penduduk, kemudian kesehatan masyarakat, interaksi sosial, lapangan pekerjaan, dan kualitas lingkungan. Yang dimaksud dampak penting adalah perubahan yang sangat mendasar akibat oleh suatu kegiatan. Jadi untuk memperkirakan dampak penting ini maka diperlukan pedoman ukuran dampak penting yang meliputi: pertama, jumlah manusia yang terkena dampak; kedua, luas wilayah persebaran dampak; ketiga, lama dampak dan intensitas dampak itu akan berlangsung; keempat, banyaknya komponen lingkungan lainnya yang akan terkena dampak; 5, sifat kumulatif dampak; dan 6, berbalik atau tidak berbaliknya dampak tersebut. Oke, saya rasa cukup dulu untuk pertemuan pada sesi ini. Nanti kita akan bertemu lagi pada sesi selanjutnya. Terima kasih untuk atensinya. Salah kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.